Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatin Wafiroh, NIM 2020306. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan tentang haid, istihadah, dan juga nifas. Yang pertama, kita mulai dari haid terlebih dahulu. Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara istilah haid merupakan darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, bukan karena melahirkan ataupun sakit. Lalu, hukum mempelajari haid bagi wanita adalah fardu ain. Sebagaimana seorang wanita mempelajari sholat, mempelajari haid hukumnya juga wajib. Adapun bagi laki-laki, hukum mempelajari haid adalah fardu kifayah. Kemudian mengenai batas atau batas darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita. Wanita mengeluarkan darah haid itu minimal atau paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan paling banyak adalah 15 hari 15 malam, adapun umumnya yaitu 7 hari 7 malam. Adapun darah yang dikeluarkan itu tidak terus-menerus. Bisa saja 24 jam itu terputus-putus. Selama masih dalam jangkauan 15 hari 15 malam, maka hal itu masih dinamakan dengan haid. Sedangkan minimal masa suci atau masa pemisah antara dua haid yaitu 15 hari 15 malam. Sedangkan umumnya seorang wanita itu mengalami suci 23 hari. Adapun batas maksimal atau paling banyaknya itu tidak ada batasnya. Kemudian saya akan membahas tentang nifas. Nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh wanita setelah melahirkan. Bukan dan darahnya itu tidak berselang atau berjarak 15 hari jika darahnya terputus. Karena jika berjarak 15 hari, otomatis darah yang dikeluarkan nanti setelah 15 hari itu bukan dinamakan darah nifas, melainkan dinamakan dengan darah haid. Adapun batas paling sedikit atau minimalnya seseorang mengalami mengalami nifas yaitu sekejap atau 1 tetes. Lalu paling banyaknya, maksimalnya seorang wanita mengalami nifas yaitu 60 hari 60 malam. Sedangkan umumnya seorang wanita mengalami nifas yaitu 40 hari 40 malam. Adapun darah yang dikeluarkan saat melahirkan itu bukan dinamakan darah nifas, melainkan darah wiladah atau darah ketika melahirkan. Lalu, apa sih hal-hal yang berkaitan dengan wanita yang mengalami haid dan nifas? Orang yang mengalami haid dan nifas, mereka itu diharamkan melakukan beberapa hal. Di antara yang pertama sholat, baik fardu maupun sunnah. Lalu puasa, baik fardu ataupun sunnah. Tawaf, baik fardu ataupun sunnah. Sujud syukur, sujud tilawah. Terus membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, diceraikan, dan terakhir yaitu bersetubuh atau bersentuhan kulit antara bagian pusar dan lutut. Hal tersebut tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang mengalami haid serta nifas. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa darah haid atau nifas kita sudah berhenti? Cara mengetahuinya yaitu dengan mengambil kapas, lalu menempelkan kapas tersebut kepada farji wanita. Jika sudah tidak ada warna darah, sudah putih bersih seperti kapas, maka itu sudah dinamakan dengan suci. Dan ketika wanita suci, maka seorang wanita itu memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah sebagaimana semula. Namun terlebih dahulu harus melakukan mandi wajib. Cara mandi wajib yaitu dengan niat, lalu membasuh seluruh tubuh tanpa terkecuali. Kemudian, apa sih istihadah itu? Istihadah secara bahasa itu juga mengalir. Adapun secara istilah yaitu darah penyakit yang dikeluarkan oleh wanita. Jadi bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Maka disebut dengan darah istihadah. Adapun istihadah sendiri itu seorang yang mengalami istihadah itu harus benar-benar memperhatikan warna darahnya. Sebab warna darah itu sangat mempengaruhi dalam perhitungan istihadah seorang yang mengalami istihadah. Adapun perincian mengenai
orang yang mengalami istihadhah itu dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qudran wa waqtan. Yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qudran wa waqtan. Yang keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qudran la waqtan. Dan yang terakhir, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qudran. Nah, perincian mengenai pembagian mustahadhah tadi, orang yang mengalami istihadhah tadi, bisa kita pelajari di buku-buku haid. Salah satunya yaitu buku I'anatun Nisa. Uyunul Masaili Nisa, atau sumber rujukan karya dari Pondok Pesantren Lirboyo yang merupakan hasil basul masail dari Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at. Fa insyaallah di sini terdapat secara lengkap mengenai penjelasan mustahadhah maupun bahasan tentang haid, nifas, dan hal-hal yang berkaitan dengan fikih kewanitaan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.